Iya, klik dulu nih. Ya, Kak. Kenzo, filternya disimpan dulu nanti aja ya. Ya. Kak Bara, Kak Nomi, Kak Catherine, Kak Jalita, sudah siap semua ya? Sudah oke ya? Oke. Kita tunggu share screen-nya. Aduh, Kak Karin jadi gede nih. Oke, adik-adik, sudah siap semua ya? Sudah? Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak 29 Mei 2022. Nah, sebelum kita memulai ibadah, nih ada tata tertib IMPA nih yang harus adik-adik perhatikan. Format penulisan. Nah, adik-adik karena ini di kelas AK, adik-adik bisa kasih nama dan sektornya. Misalnya nih, Kenzo sektor 3. Seperti itu. Lalu adik-adik jangan lupa karena Karin unstable ya internetnya ya. Iya. Karena adik-adik di rumah jangan mentang-mentang di rumah tapi pakaiannya nggak rapi. Nah, karena kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah, kita juga harus berpakaian dan rapi dan sopan. Lalu apalagi? Menyiapkan Alkitab. Lalu menyiapkan apa lagi? Kidung ceria dan celengan persembahannya. Serta jangan lupa persembahannya juga disiapkan, persembahan yang terbaiknya. Lalu pastikan gadget, internet, dan koneksi adik-adik berfungsi dengan baik. Nah, ini lebih penting lagi nih. Matikan atau mute mic adik-adik ketika adik-adik tidak berbicara. Dan adik-adik boleh unmute ketika kakak-kakak mempersilahkan adik-adik untuk berbicara. Oke. Nah, tidak boleh juga mencoret-coret di Zoom ya. Ya, jangan annotate ya adik-adik ya. Dan jika memungkinkan adik-adik boleh nyalakan videonya. Adik-adik juga kalau misalnya ada yang mau didampingi sama orang tua juga boleh. Iya. Lalu mengambil sikap duduk yang baik dan terlihat pada layar. Nah, demikian tata tertib IMPA. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita mau bersaat teduh sejenak yuk. Adik-adik, kita mau bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Oke, karena pagi hari ini tadi mendung tapi sekarang perlahan cerah, kita mau memuji Tuhan dulu nih. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Anak-anak Allah. Yes? Yes. Oke, kita mau mengucapkan selamat pagi sama Tuhan. Kita mau mengucapkan terima kasih untuk berkat dari Tuhan. Oke, Kakak Bara, mainkan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oke, pujian selanjutnya kita mau sama-sama bersuka cita. Siapa di sini yang merasakan sukacita? Saya, Kak. Semuanya kakak Lin yakin sukacita memuji Tuhan. Oke, kita nyanyi dari berlimpah sukacita di hatiku. Mainkan kakak. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur,
sukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke, adik-adik, kita mau berdoa memohon bimbingan Tuhan Yesus untuk impact kita pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk tidur malam kami yang indah, dan Tuhan membangunkan kami di pagi hari ini untuk sama-sama Tuhan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati internet yang kami gunakan, berkati gadget juga Tuhan, perangkat-perangkat yang kami gunakan hari ini agar berjalan dengan baik. Tuhan berkati jalannya ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, hingga kami merasakan sukacita dan merasakan berkat dari Tuhan di setiap hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kita mau bernyanyi lagi nih adik-adik. Dari pujian Kidung Ceria nomor 237, Selamat di Tangan Yesus, bait 1. Tapi Kak Sally mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus. Yes. Oke, mainkan Kak. Oke adik-adik, kita mau membaca Mazmur, tapi sebelumnya kita siapkan dulu Alkitabnya. Mana nih Alkitabnya nih Kakak Elin mau lihat? Angel sudah siap, Angie juga sudah siap, lalu siapa lagi nih? Jocelyn sudah siap dengan Alkitabnya juga, Grace Gloria juga. Wah, puji Tuhan semua adik-adik di sini sudah menyiapkan Alkitab. Kita mau membaca Mazmur dari Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat 4 sampai 6. Coba disiapkan yuk. Mazmur pasalnya ke-27 ayat 4 sampai 6. Mazmur ada di mana sih adik-adik? Setiap minggu kita buka Mazmur loh. Perjanjian lama, Kak. Perjanjian lama. Luar biasa anak-anak Allah di sini. Wah, luar biasa nih. Oke, sudah ketemu semua? Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Oke, kita mau mulai membaca ya. Iya, kita akan mulai membaca, tapi adik-adik, yuk bangkit berdiri dulu yuk, kita mau baca Mazmur dari pasal yang ke-27 ayat 4 sampai 6. Kak Elin akan membaca di tulisan yang tercetak keluar, adik-adik yang tercetak ke dalam ya, jadi perhatikan Alkitabnya, oke? Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Aman dalam Perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Kepada siapakah aku harus takut?
harus Ya, adik-adik, Kakak Elin minta maaf. Tidak dimulai dari ayat pertama ya, tapi ayat keempat. Maaf, Kakak Elin salah nih. Kakak Elin salah, minta maaf ya, adik-adik ya. Kita mulai dari ayat keempat ya. Oke. Kakak Elin ulangi ya, ayat keempat. Coba adik-adik perhatikan Alkitabnya. Ayat keempat ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, Itulah yang kuingini. diam di rumah Tuhan, Umur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan. dan menikmati baikmu. Dia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya. Dia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepadaku, mengatasi musuh-musuh sekeliling aku. dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi bermazmur bagi Tuhan. Menyanyi dalam bermazmur. Amin. Dengarlah, demikian pembacaan Mazmur kita hari ini. Pak Elin, Ya, William boleh bertanya. apa William? Yang ayat 9 sampai ayat 12. Kita lihat aja. Itu ada bacaannya. Janganlah menyembunyikan wajahmu janganlah maulah hambamu ini dengan murka. Engkau pertolongkan aku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah, menyelamatkan aku meskipun ayahku tujuanku jalan pada ya Tuhan, dan tujuanku di jalan yang rata oleh sebab William. apa? Nanti William bisa chat ya ke Kakak Elin ya. Kita lanjutkan dulu ibadahnya, nggak apa-apa ya. Setelah ini William kalau mau bertanya bisa ditanyakan ya William ya. Nggak apa-apa ya. Oke? Ada dulu ya Kak ya. Iya, nanti akan dijawab. Oke, William ya. Nanti kalau William ada yang mau ditanyakan, nanti setelah IPA juga boleh. Nanti William chat Kakak Elin atau kakak-kakak yang lain juga boleh ya William ya. Maaf ya. Kita lanjutkan ibadahnya ya. Sip? Oke Kak. Oke. Oke adik-adik. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau kesaksian pujian. Nah, kesaksian pujian hari ini siapa ya yang mau memuji Tuhan ya? Siapa nih? Siapa yang siap memuji Tuhan nih? Ada yang mau bernyanyi di sini? Oh, Gaby sudah tunjuk tangan. Gaby. Oke, Gaby dulu ya. Kak, Derby habis itu juga mau. Derby ya, Derby habis itu ya. Setelah Gaby ya. Oke. Dua. Wah, banyak banget nih satu-satu ya. Kita dengerin dulu dari Gaby. Silakan Gaby. Tentang kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Terima kasih. Wah, luar biasa. Setelah ini Derby. Silakan Derby. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia janji selalu menyertai
Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima Luar kasih. biasa Darbi, puji Tuhan, terima kasih Darbi. Nah, kita udah lama nih nggak dengerin Gloria dan Grace ya. Kita dengerin dulu Gloria sama Grace, boleh nggak nih? Boleh. Siap ya? Aku gereja, kamu Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedung dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihatlah di dalam. Gereja adalah Wih, puji Terima Tuhan. kasih buat Kasih. pelayanannya, Gloria. Tuhan berkati Gloria sama Grace. Walaupun tadi sinyalnya sempat Hilang-hilang ya Kak ya. iya, tapi luar biasa pujiannya. Lalu siapa lagi nih? Ada Mika. Mika mau kesaksian pujian. Angie sebentar ya. Yang belum dapat kesaksian pujian bisa di minggu depan ya Kak ya. Iya, benar. Betul, Kak. Oke. Setelah Mika ya. Mika ya. Masih di mute. Mika masih di mute. Kamu juga tidak kelihatan nih. Mana nih Mika nih? Nah, coba. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Luar biasa Terima Mika. kasih, Terima Mika. kasih. Tuhan berkati. Angie minggu depan ya kesaksian pujian ya, nggak apa-apa ya. Iya, Apa jadi ya? adik-adik yang mau memberikan kesaksian pujian boleh juga direkam di video, kirim ke kakak-kakak layannya ya. Yang rindu untuk kesaksian pujian atau mau berpuisi juga boleh. Oke, kita lanjutkan ibadahnya ya. Setelah ini ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari mana ya? Kalian penasaran nih. Wah, dari Mazmur pasalnya yang ke-115 ayat 11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya. Dari Mazmurnya ya. 1, 2, 3. Mazmur pasal yang 115 ayat 11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan,
Pada 115 ayat 11. Oke. Pendek banget. Kalau Sena udah Oke, aku catat. nah adik-adik bisa catat ayat hafalannya atau yang sudah menghafal bisa di pagi hari ini boleh langsung tunjuk tangannya. Ya, aku nge-lag. Nanti kalau tidak hari ini bisa dikirimkan paling lambat hari Kamis tanggal 2 Juni 2022. Ya Kak Elin ya? Kirimkan Iya, betul, melalui Kak. kakak layan di sektor masing-masing. Iya, betul, Kak. Nah, adik-adik jangan lupa dicatat video ayat hafalannya dari Mazmur 115 ayat 11. Paling lambat dikirim hari Kamis 2 Juni 2022 ke kakak layannya di sektor masing-masing. Oke ya? Sudah ya? Ujian. Kenapa, Jocelyn? Soalnya besok aku mau ujian kenaikan kelas. Oke, adik-adik. Ini kan masih sampai dengan hari Kamis. Selesai IMPA ini adik-adik langsung buat videonya. Jadi besok nanti malam belajarnya tidak terganggu. Tidak ada PR lagi ya, Kak ya. Betul sekali. Juga Kak. Rabu kan juga libur ya. Nah, adik-adik boleh tuh. Nanti libur Kak Elin. Iya. Oke, kakak-kakak, kita lanjutkan aja ya. Oke, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu dari Kidung Ceria 333. lagi enggak tadi belum sempat screenshot. Oke, nanti adik-adik akan di WA di grup sektornya masing-masing untuk ayat hafalannya ya. Oke ya. Adik-adik kita mau berikan pujian lagi ya Kak ya. Nah, iya betul Kak Catherine. Dari Kidung Ceria 333. Sebelum ku mendengarkan bait 1 dan 2. Anak-anak Allah. Yesus. Yes. Mainkan Kak. Sebelum ku mendengarkan ajaran-Mu bagiku, Tuhan bukalah hatiku untuk terima firman-Mu. Firman-Mu benih yang baik, tanamkan di hatiku, agar tumbuh dan berbuah untuk kemuliaan-Mu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Dan di kelas ini akan dibagi 2 room. Di sektor 1 sampai 8 bersama Kak Jelita. Sektor 9 dan 16 sampai 16 dengan Kak Catherine. Dan yang tetap di main room adalah sektor 1 sampai 8 ya. Jadi adik-adik yang di sektor 9 sampai 16, jika di breakout room langsung klik join. Oke adik-adik, siap semua ya? Silakan. Silakan adik-adik yang udah dapat breakout room bisa langsung masuk ya. Bisa langsung masuk ya. Emma bisa masuk saya ke room kakak Catherine. Kak Catherine, nih ya. Kimberly, boleh masuk ke room Kakak Catherine? Emma, oh yaudah kalau Emma belum bisa, nggak apa-apa di sini dulu.
Kak Bara dan Kak Catherine aman nggak nih? Kak Bara udah ya? Udah siap Kak Bara. Kak Catherine juga udah masuk ke ini. Oke Kak, Oke. Kak Jelita sudah boleh. Ya. Terima Silakan, kasih Kak Elin. Ya. Puji Tuhan, adik-adik kasih, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua berdiri, kita mau berdoa dulu. Semua berdiri, sudah posisi berdiri. Alkitabnya disiapkan. Seperti Kakak Jelita lihat sudah dipegang. Oke? Iya, oke. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau dengar firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar, kami mau dengar firman-Mu Tuhan, urapilah hati dan pikiran kami Tuhan. Pakai Kak Jelita sebagai pembawa firman Tuhan, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Allah yang hidup, yang kami sembah dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Baiklah, kakak mau tanya. Firman Tuhan waktu minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Percakapan dengan perempuan Samaria. Percakapan dengan perempuan Samaria yang terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 1 dan sampai 10. Di mana Tuhan Yesus meminta air kepada perempuan Samaria. Iya, perempuan Samaria. Di sini, di minggu lalu firman Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Karena perempuan Samaria itu merasa aneh. Kenapa ya orang Yahudi mau minta air kepada orang Samaria? Tapi Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan antara bangsa-bangsa atau orang Samaria dengan orang Yahudi. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada minggu ini terdapat di dalam Ester 9 ayat 20 sampai 25. Masih posisi berdiri, nanti kakak akan bacakan firman Tuhannya. Terdapat di dalam Ester itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Lama. Perjanjian lama. Baiklah. Kakak akan bacakan, adik-adik menyimak di dalam Alkitabnya. Ester 9 ayat 20 sampai 25. Alkitab memberi judul penetapan Hari Raya Purim. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Ayat 24, sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag,
Terus semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang Pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Ayat 25, akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannyalah dengan surat, supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada dia. Amin. Silakan duduk adik-adik. Gereja. Nah, adik-adik terkasih, Iya. firman Tuhan pada hari ini memberi tema berbeda itu indah. Di dalam kitab Ester, nah siapa sih Ester itu? Tolong Kak Bara. Iya, Ratu Ester adalah seorang ratu yang menggantikan Ratu Wasti. Ester adalah alat yang dipakai Allah pada waktu itu. Nah, adik-adik, Ester itu sangat cantik, seorang ratu yang baik yang dipakai Tuhan Allah pada saat di perjanjian lama. Ya, silakan Kak. Nah, adik-adik, Ester dan Mordekai adalah saudara sepupu. Saudara sepupu itu masih dekat ya adik-adik ya. Ester adalah saudara sepupu Mordekai yang diangkat anak oleh Mordekai. Nah, adik-adik, karena ketaatan Ester, tapi apa adik-adik? Ester dan Mordekai itu adalah orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu sangat setia sama Tuhan Yesus. Dan siapakah Mordekai? Mordekai adalah seorang, next Kak. Nah, inilah Mordekai. Mordekai adalah seorang pahlawan Yahudi dari suku Benyamin, dan Mordekai adalah seorang kepercayaan Raja Ahasiweros. Siapa adik-adik nama pahlawan Yahudi? Coba tunjuk tangan siapa yang tahu? Mordekai. Mordekai dari suku mana? Yahudi. Benyamin. Suku Benyamin, dan dia adalah seorang kepercayaan Raja Ahasiweros, raja dari Persia. Siapa nama raja dari Persia? Ahasiweros. Susah ya adik-adik ya. Ahasiweros adalah raja Persia. Dan Mordekai dan raja Persia berbeda bangsa. Mordekai dari Yahudi, Raja Ahasiweros dari Persia. Jadi, Mordekai dan Ahasiweros adalah berbeda suku dan berbeda bangsa. Nah, adik-adik terkasih, di dalam firman Tuhan dikatakan ada seorang Haman. Seorang Haman. Haman itu siapa sih? Next, Kak. Nah, ini adalah Haman. Adik-adik terkasih, adik ini adalah seorang politikus. Politikus apa sih, Kak? Siapa yang bisa jawab? Bantu Kakak, politikus itu apa? Tokoh politik, Kak. Tokoh politik, pinter. Nah, raja mempunyai seorang politikus kerajaan Persia yang bernama Haman. Oh, adik-adik, dia sangat tidak suka dengan bangsa Yahudi dan sangat membenci Mordekai. Karena Mordekai adalah bangsa Yahudi. Dan Haman merencanakan rencana jahat terhadap bangsa Yahudi. Dia akan membinasakan bangsa Yahudi pada waktu itu.
Lihat mukanya jahat ya kan adik-adik. Bengis sekali. Dia nggak suka sama orang Yahudi. Karena dia adalah bangsa Persia. Nah, adik-adik, Mordekai, ya, next. Nah, adik-adik, niat jahat dari Haman didengar. Didengar oleh siapa? Niat jahatnya didengar oleh Mordekai. Mordekai mendengar niat jahat Haman untuk membinasakan bangsa Yahudi dan memberitahukan kepada Ratu Ester. Nah, Ratu Ester memberitahukan kepada Raja Ahasiweros bahwa Haman akan membinasakan bangsa Yahudi. Nah, adik-adik kakak mau tanya. Siapa yang memberitahukan niat jahat Haman kepada Ratu Ester? Mordekai. Mordekai. Nah, Mordekai itu adalah seorang diberitahukan kepada Ratu Ester. Ratu Ester memberitahukannya kepada siapa lagi? Raja siapa? Ahasiweros. Ahasiweros, pinter Angie. Ya, Mordekai mendengar niat jahat Haman untuk membinasakan bangsa Yahudi. Nah, Ratu Ester lalu memberitahukan kepada Raja Ahasiweros bahwa Haman akan membinasakan bangsa Yahudi pada waktu itu. Nah, adik-adik, tahu nggak adik-adik? Senjata makan tuan. Ngerti adik-adik siapa yang mengerti senjata makan tuan? Hukumannya terkena dia sendiri, Kak. Pintar Angie, senjata makan tuan adalah berbalik kepada dirinya sendiri. Ya, Raja Ahasiweros sangat marah kepada Haman. Jadi adik-adik, Haman mau membuang undi yang disebut pur. Berbalik kepada Haman. Karena apa? Niat jahatnya sudah diketahui oleh Raja Ahasiweros. Jadi senjata makan tuan. Tidak berhasil niat jahatnya. Raja Ahasiweros menyuruh pasukannya untuk menangkap Haman. Nah, adik-adik, Haman tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah diketahui niat jahatnya oleh Ahasiweros. Tadi benar kata Angie, senjata makan tuan adalah berbalik kepada diri Haman sendiri. Jadi Raja Ahasiweros menyuruh pasukannya untuk menangkap Haman. Padahal kan Haman dengan Raja Ahasiweros adalah satu suku. Sukunya suku bangsa dan bangsa Persia. Tapi karena melalui Ester, Ratu Ester yang dipakai Allah untuk menjadi alat di dalam kerajaan Persia, itulah Tuhan Allah memakai Ratu Ester pada waktu itu. Nah, adik-adik, Hari Raya Purim, setelah niat jahat Haman untuk membinasakan bangsa Yahudi tidak berhasil, mereka sangat bersuka cita. Dan hari itu disebut dengan Hari Raya Purim. Hari Raya Purim adalah bangsa Yahudi sangat bersyukur dan bersuka cita atas pertolongan Allah melalui Ahasiweros. Mereka dilepaskan dari kejahatan Haman. Dan perayaan tersebut diberi nama Hari Raya Purim. Hari Raya Purim adalah hari kebebasan bangsa Yahudi. Nah, adik-adik, itu jatuh pada tanggal 14 sampai 15 di bulan Adar. Pada perjanjian lama, bulan Adar itu sekarang kira-kira bulan Februari atau Maret ya, adik-adik. Nah, mereka sangat bersuka cita karena mereka sudah terbebas dari
rencana jahat Haman. Nah, adik-adik terkasih, perbedaan tidak memisahkan kasih Allah melalui orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Itu bisa terjadi karena kehendak Allah. Karena adik-adik, berbeda itu indah. Perbedaan dari Allah yang membuat bangsa Yahudi bebas dari niat jahat Haman yang dirayakan setiap tahun menjadi Hari Raya Purim atau Hari Kebebasan bangsa Yahudi. Bersukacita adik-adik. Kakak Jelita mau tanya, guru-guru di sekolah kan nggak semua Kristen kan? Ya, Kak. Betul. Jadi kita juga harus menghormati perbedaan. Meskipun ada guru kita yang Muslim atau Buddha atau Hindu atau Katolik, kita harus mengasihi mereka. Next, Kak. Nah, adik-adik terkasih, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini yang memberi tema berbeda itu indah, di mana bangsa Persia dan bangsa Yahudi bersatu atau tidak membedakan suku bangsa, tapi mereka saling mengasihi. Nah, adik-adik, meskipun kita berbeda-beda agama, suku, ras, golongan, warna kulit, tingkat sosial, tetapi kita diajarkan oleh Tuhan Yesus saling mengasihi satu sama lain. Nah, adik-adik di sini ada yang Batak, ada yang Cina, ada. Siapa yang di sini sukunya Batak atau Jawa atau Ambon? Ada? Aku Ambon, Ya, Kak. Ambon ya. Ada yang Jawa? Aku Ambon, Kak. Ambon. Ada lagi yang Batak? Inji Jawa, Kak. Di Jawa, iya. Semua perbedaan itu menjadi satu di dalam. Kak. Siapa? Sekolah Jawa, Kak. Square Jawa. Ada, iya. Semua. Iya, ada lagi Jawa juga. Ada Batak, ada Jawa, ada Cina, ada Ambon. Banyak sekali ya adik-adik, suku bangsa di Indonesia sangat banyak. Tetapi dengan kasih Kristus tidak ada perbedaan. Ada warna kulitnya hitam, ada warna kulitnya putih, ada rambutnya yang lurus, ada rambutnya yang kribo atau keriting. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah membedakan satu sama lain. Kita satu di dalam kasih Kristus. Ya, nah adik-adik terkasih, dengan apa kita harus mengimplementasikan atau memberikan kepada Tuhan Yesus dengan cara apa? Dengan cara baca kitab suci setiap hari, berdoa setiap hari, hormat kepada orang tua di rumah, papa, mama, sayang sama adik atau kakak, menghormati tetangga kiri kanan meskipun mereka berbeda. Di sekolah pun sama, harus menghargai satu sama lain ya. Banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada di kehidupan kita. Tetapi berbeda itu indah. Di dalam kasih Kristus, Tuhan sudah menetapkan. Adik-adik terkasih, kita harus tetap rajin berdoa, membaca Alkitab, saling menghargai perbedaan antara agama yang lain dengan kita. Itu semua karena kasih Kristus. Adik-adik terkasih, demikian firman Tuhan yang kita sudah pelajari pada pagi hari ini. Biarlah adik-adik diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus untuk saling mengasihi, saling menghargai satu sama lain. Karena berbeda itu adalah indah. Amin. Oh iya, kakak ada aktivitas. Nah, adik-adik aktivitasnya adalah
Kak Bara, tolong di-share. Nah, ini. Susunlah kata di bawah ini. Adik-adik, nanti kalau sudah adik-adik buat, ini kan kata-katanya masih berantakan, tetap dikirimkan kepada kakak jelita atau kakak-kakak sektornya ya. Dikirimkan untuk dikerjakan aktivitasnya, atau sekarang ada yang bisa? Coba dari atas, siapa yang bisa? Satu aja. Aku Kak. Siapa? Mika. Ya, Mika, ini apa? Yang mana Kak? Yang paling atas. Esther Kak. Oke, puji Tuhan, semua pinter-pinter ya. Iya, ini adalah kata yang belum beraturan. Jadi adik-adik, ya. Mordehai. Mordehai. Betul, Dasya. Iya, oke. Nanti adik-adik dikirimkan aktivitasnya, kirim ke kakak-kakak layan di sektor masing-masing ya. Paling lambat tanggal 2, oh enggak, terus nggak apa-apa, dari sekarang sampai tanggal 2 Juni, oke. Nanti baru kakak kirimkan kepada kakak-kakak pengurus. Nah, ayo rajin-rajin kirim ayat hafalan dan aktivitas. Nanti ada hadiah yang akan adik-adik dapat. Tapi bukan semata-mata untuk hadiahnya ya adik-adik, tapi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke, adik-adik terkasih, tiba saatnya kita mau akhiri ibadah impak kita di tanggal 29 Mei ini. Kita mau berdoa. Nah, kita bernyanyi dulu ya, Kak. Kita mau merespon firman Tuhan ya, Kak. Silakan, Kak Elin. Oke, adik-adik impaknya belum selesai. Jadi, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau merespon firman Tuhannya, dan kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria. Kidung Ceria nomor 252, bila topan keras melanda hidupku, bait yang pertama. Kak Bara bisa aku aja yang share. Kalau Kak Bara koneksinya lagi nggak bagus. Oke, sudah. Sudah terlihat semua ya adik-adik ya? Di layar ya? Sudah Kak. Oke, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 252, bila topan keras melanda hidupmu, bait yang pertama. Mainkan kakak. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan hati lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Oke, adik-adik kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita mau membagi nih doa syafaatnya. Nah, pokok doanya ada bahasa Indonesia, online, orang tua, sekolah, dan ditutup oleh kakaknya. Nah, ada nggak nih adik-adik yang mau berdoa untuk bangsa Indonesia? Dia mau sekolah Kak. Enji sekolah. Mika mau orang tua Kak. Iya. Jika kita bergantian dulu dengan teman yang lainnya sayang ya, nggak apa-apa ya. Iya. Kenzo bisa bantu kakak untuk orang tua. Bantu apa Kak? Untuk orang tua, Kenzo. Kak Melody mau sekolah Kak. Iya.
Kenzo untuk orang tua ya. Angel main Pak. Tadi sekolah sudah ada Enji. Enji. Iya. Untuk bangsa Indonesia ya Melodi ya. Iya Kak. Dasya bisa untuk orang IMPA online. Yang pertama adalah Melodi untuk bangsa Indonesia. IMPA online, Dasya, orang tua, tadi ada Kenzo, dan sekolah ada Enji ya. Iya. Oke, Mika, minggu depan Mika bisa bantu kakak-kakaknya lagi ya. Terima kasih. Oke, nanti akan ditutup dengan Kakak Elin deh ya. Oke. Adik-adik persiapkan hatinya, sikap doa yang baik. Kita mau berdoa, silakan Melodi. Ya. Mari teman-teman kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa Indonesia kami ya Tuhan. nanti. Indonesia kami agar bangsa Indonesia kami cepat terhindar dari virus COVID ini, sehingga tidak ada lagi orang yang terkena virus COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Berkati juga Pak Presiden kami yang memimpin bangsa Indonesia kami ya Tuhan Yesus. Berkatilah agar tetap sehat dan bisa memimpin bangsa Indonesia dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan biar sambungan internet tidak ada yang terputus dalam kita mau mengakhiri ibadah ini Tuhan, dan kami mau berdoa untuk Tuhan supaya jaringan internetnya tidak putus-putus. Amin. Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami, berikan mereka kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan untuk dapat mengurus kami anak-anak. Lindungilah mereka Tuhan, agar mereka sehat selalu. Selamat mereka pun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yesus, berkati sekolah kami, berkati guru kami, Tuhan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja di muka bumi ini Tuhan, yang Tuhan hadirkan untuk kami, terlebih khusus dan teristimewa untuk GPIB Jatipon, yang di dalamnya ada anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah gereja kami selalu bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam gereja kami terus dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk tuan rumah dari sektor 1 sampai 16. Walaupun kami tidak dapat bertatap muka langsung di pos sektor kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, IMPA kami boleh berjalan Tuhan, seturut kehendak-Mu di dalam link Zoom ini Tuhan, dan kami tetap dipertemukan Tuhan, dan Tuhan juga tetap memberkati tuan rumah dari pos sektor 1 sampai 16. Tuhan berkati keluarga di dalamnya Tuhan, berikan sukacita dan damai sejahtera Tuhan untuk tuan pos
sektor 1 sampai 16 yang Tuhan hadirkan untuk Pelkat PA. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik layan dan kakak layan kami yang berulang tahun, yaitu ada Kakak Lisa, ada Kak Vina, ada Kak Ulung, ada Gracia Kimberly Sopakwa dari sektor 11, ada Wilhelm Aubrey Almas Pasal Besi dari sektor 13, Felicia Clara Sima Mora dari sektor 2, Juan Christian Hega dari sektor 13, Yara Medlin Giftania Sitompul dari sektor 16. Kami bersuka cita Tuhan untuk adik layan kami di dalam pertambahan usianya Tuhan. Kau berkati setiap hal di dalam kehidupannya Tuhan. Kau berikan kasih yang luar biasa di dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik dan kakak layan kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang kami sebutkan satu persatu. Adik Luther Tobing dari sektor 5, adik Petra Patikawa dari sektor 16, kakak Rasel pemulihan dari kakak Sheryl yang beberapa hari lalu masuk ke rumah sakit Tuhan, dan puji Tuhan, Tuhan boleh pulangkan dia ke rumah dan berkumpul bersama keluarga. Tuhan juga berkati Tuhan seluruh keluarga dari kakak layan dan adik layan kami Tuhan. Berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami sukacita dan selalu memberikan kami kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini saja doa kami Tuhan yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Iya, kita mau menyiapkan persembahan kita, siapkan yang terbaik buat kemuliaan dan pekerjaan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, cara memberikan persembahannya, kakak mau bacakan ya. Scan QR kode dengan aplikasi OVO, Genius, GoPay, Dana, dan lain-lain. Jangan lupa untuk menggantikan 2 angka terakhir dengan contoh dengan angka 11. Contohnya jika ingin memberikan persembahan 5.000 bisa ketik 5011. Dan yang kedua, persembahan dapat dikumpulkan di celengan yang sudah diberikan saat ibadah Paskah yang lalu. Ya, adik-adik nanti setiap akhir bulan persembahannya diberikan ke gereja melalui orang tua, bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan saat ibadah luring atau kotak persembahan di kantor gereja. Kalau orang tua adik-adik lagi tidak bisa ke gereja, adik-adik bisa hubungi kakak layannya untuk membantu memberikan persembahan ke gereja. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan ditulis Pelkat PA, nama adik layan dan sektornya ya. Oke adik-adik, nanti adik-adik akan menyanyikan lagu persembahan. Saat ada jeda musik, adik-adik dapat memberikan persembahannya
setelah jeda musik selesai, adik-adik dapat kembali bernyanyi lagu persembahan tersebut. Silakan Kak Bara. Kita mau angkat pujian dari KC nomor 15152, bersyukur kepada Tuhan. Oke. Iya, oke Kak Bara. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Yang dari ini silakan memberikan persembahannya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Doa persembahan, kakak minta, siapa ya? Edgar, Kak, Edgar. Edgar Oke, bisa bantu silakan. kakak cerita nggak? Edgar, ayo. Kita mau doa persembahan. Kalau belum siap, Mika aja nih. Tadi Mika kan udah tunjuk tangan ya, Kak Jelita ya. Oke, silakan Mika. Oke, Kak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah boleh info online, Tuhan. Tolong berkati persembahan kami ya Tuhan, supaya bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Mika buat pelayanannya. Terima kasih buat adik-adik buat persembahannya. Silakan Kailin. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam warta PKTA. Wah, ada info apa aja nih? Yang pertama, kakak-kakak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang telah melayani sebagai pendoa syafaat. Tadi ada Angie, ada Dasya, ada Kenzo, ada siapa? Melody, lalu adik-adik juga yang berdoa persembahan, ada Mika, dan adik-adik yang telah memberikan kesaksian pujian yang luar biasa. Tadi ada Mika, ada siapa lagi nih di sini tadi Kak? Darby. Ada Derby, ada siapa lagi ya Kak tadi di sini ya di room ini ya, ada Angie ya, ada Angie. Puji Tuhan, terima kasih adik-adik. Nah, untuk terima kasih juga kakak-kakak untuk adik-adik yang telah mengirimkan nih, yang taat nih mengirimkan ayat hafalan dan mengerjakan aktivitas setiap minggu. Nah, apalagi minggu lalu juga nih, puji Tuhan, terima kasih adik-adik. Nah, ayat hafalannya bisa adik-adik lihat di channel YouTube PKTA GPIB Jatipon. Nah, untuk minggu depan, IMPA tanggal 5 Juni 2022 akan dilaksanakan seperti biasa via Zoom jam 8.30 WIB seperti IMPA awal bulan sebelumnya. Nanti kita akan ada satu link Zoom yang akan di breakout room untuk kelas ATK, AK, dan AP. Nah, nanti linknya dibagikan oleh kakak-kakak di pos sektor masing-masing ya, adik-adik ya. Oke, kita Kabara. Nggak kerasa kita mau selesai limpahnya. Tapi sebelumnya Kakak Lin mau ngajak adik-adik bangkit berdiri semua. Anak-anak Allah, Yesus Kristus. Iya, sedang belum berdiri. Ayo mari kita berdiri. Kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 248. Jangan kita takut, bait 1 dan 2. Mainkan, Kak. Jangan kita takut,
Jangan kita takut, lihatlah Tuhan petunjuk jalan. Jangan kita takut. Tuhanlah sertaku, Tuhanlah sertaku. Tiada lawan yang menakutkan. Tuhanlah sertaku. Baik, doa berkat akan dipimpin oleh Kakak Jelita. Silakan Kakak Jelita. Terima kasih Kak Elin. Adik-adik terkasih, semua masih dalam posisi berdiri. Kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari ini, di sepanjang pagi ini. Kami sudah melaksanakan IMPA online kami di tanggal 29 Mei 2022. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, firman-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, adik-adik dan kakak-kakak layan, seluruh keluarga kami juga Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah Tuhan untuk adik-adik dan seluruh kakak-kakak layan yang pada saat ini mengikuti IMPA online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dan jangan keluar dulu ya Kak Elin. Jangan keluar dulu adik-adik, kita mau foto bersama dulu nih. Oh iya Kakak Elin minta maaf ya, tadi sinyalnya Kakak Elin agak-agak jelek. Maaf ya Kakak Elin keluar masuk. Oke, kita mau foto ya adik-adik ya. Kita foto dulu. William bisa on cam sayang? Ayo kasih yang best of the best fotonya. Kakak Jelita mau ini dulu nih. Udah bagus belum Kak Elin? Bara sudah bisa on cam nggak? Karata juga bisa on cam nggak? Oke, semua adik-adik sudah siap ya? Kakak Elin foto ya, sudah tidak ada yang bergerak. Melody jangan bergerak dulu, Dek. Oke, Angel mana ya? Nah, Angel jangan bergerak dulu ya. 1, 2, 3. Kali lagi ya. Oh, kayak Angie. Kayak siapa lagi? Gayatri. Boleh. 1, 2, 3. Wih, mantap semua nih gayanya nih. Nathan juga nih. Oke, adik-adik, selamat hari Minggu. Jangan lupa mengerjakan tugasnya, ya. Jadi sebelum Selamat hari Minggu, Kak. Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat hari Minggu, Adik-adik Kak. berkati.